Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aduh, Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. selamat pagi. Aduh, saya mohon maaf ya. Aduh, bibirku merah banget deh. Sehat semua nggih. Saya agak telat ada proses rekrutmen juga di sini. Jadi barusan selesai meeting juga kita tinggal. Sorry baru masuk. Gimana kabarnya semuanya? Fahmi, kamu baru masuk nih. Hai Fahmi. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Mana Ya, Pak. kemarin? Kemarin sempat apa, Pak? Sakit, Pak. Sakit. Lagi musim hujan ya di sana ya. Hujan tiap hari katanya. Iya, Pak. Kemarin badai, Pak. Badai ya. Ya. Heeh. Alah. Tapi sekarang udah sehat ya. Iya, alhamdulillah nih. Gede. Alhamdulillah. Firly, gimana kabarnya Kamalia, Intan? Baik Pak. Ayo kalian liatin dong gambarnya. Kita ini kurang berapa pertemuan lagi untuk UAS. Kayaknya 2 pertemuan lagi ya. Bulan Juli, awal bulan Juli kita udah UAS loh. Udah UAS nanti, tapi nggak usah khawatir lah, kalian udah pinter-pinter lah. Gampang bisa ngerjain tugas-tugas saya ya. Udah canggih-canggih. Eh, ada materinya, masih ada komunikasi, kemudian teknologi komunikasi, kemudian ada MS manajemen sumber daya mana MSDM manajemen sumber daya manusia. Biasanya di akhir pertemuan di slide terakhir itu saya kasih apa namanya itu, saya kasih soal untuk diskusi ya. Itu untuk apa namanya, tambahan pengetahuan kita bersama. Jadi itu bagian dari pembelajaran kita. Ada hal yang mungkin di kita semuanya belum banyak yang tahu gitu ya. Kita bisa belajar bersama di sini seperti yang sudah kemarin kita lakukan supaya menambah keilmuan gitu. Insya Allah sih memberikan manfaat. Materinya sudah di-download belum teman-teman? Materi yang hari ini saya sudah minta Mas Soleh dari kemarin kok. Materi kita tentang pelajarnya adalah mampu memahami tentang komunikasi dan teknologi informasi. Sampun, sudah. Sudah ada materinya teman-teman? Firly kemana? Oh, Firly hari ini? Oh, oke. Oke, Firly. Terima kasih. Yang penting hadir ya, nak. Oke, saya coba berikan materinya ya. Sebentar. Fahmi, Mi, Di dalam, Pak. mana Fahmi? Fahmi, kamu bisa ngikutin ya, yang kemarin-kemarin ya.
Insya Allah Pak, sering buka itu ya. Mm-mm. Dibuka lagi materi-materinya yang kemarin. Saya sih ngasih nanti kisi-kisinya di belakang aja, kisi-kisi untuk UAS gitu. Tapi insya Allah sih tidak jauh dari pelajaran yang pernah kita sampaikan. Sebenarnya saya pengen ada tugas kelompok ya, tapi kok kelompoknya kok tinggal sedikit gitu. Saya bingung baginya gimana. Dan waktunya sudah mepet banget gitu. Jadi ya sudah, makanya saya di akhir pelajaran itu saya kasih apa namanya pembelajaran tambahan diskusi. Nah, itu sebagai penggantinya lah, supaya kita bisa belajar bersama di situ. Biasanya di akhir di RPS kita itu memang rencana pembelajaran siswanya itu ada apa namanya, ada apa namanya tugas kelompok gitu yang harus dipresentasikan gitu. Kemarin presentasi di awal di pertemuan di mid semesternya ya. Di tengah semester kita udah lakukan itu meskipun belum semuanya gitu. Aku sih berharap masih ada yang belum kayak Fahmi mungkin mau presentasi yang kemarin itu boleh Mi. Itu juga untuk pembelajaran buat teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak perlu untuk takut atau salah gitu ya teman-teman ya. Kalau ada salah, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan loh gitu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya teman-teman. Kita masuk di materi kita, yaitu tujuan pembelajaran kali ini adalah mampu memahami tentang komunikasi dan teknologi informasi ya. Ya, kita semua pasti tahu komunikasi itu penting, nggih. Komunikasi penting nggak teman-teman? Penting ya. Komunikasi penting gitu ya. Kadang orang tidak memperhatikan ke sini gitu. Apalagi teman-teman yang sudah masuk ke dunia kerja ya, yang dia mungkin ada dipercaya ada di garda terdepan misalnya, itu komunikasi sangat penting karena di situ bukan hanya masalah komunikasinya, tapi ada attitude sebenarnya, ada attitude. Gitu. Jadi bukan hanya tentang komunikasi yang dia sampaikan atau dia bicarakan atau cara menyampaikannya, itulah attitude supaya bisa diterima dengan baik gitu ya. Kadang kan orang ngasal bicara, kemudian apa namanya itu tidak melihat lawan bicaranya siapa, gitu. Tidak melihat lawan bicaranya siapa. Mana lebih tua, mungkin lebih senior, atau mungkin dia di bawahnya segala macam. Itu kan ada cara komunikasi yang bagus itu seperti apa. Sehingga ketika kita masuk ke sana, kita berdiskusi, kita berkomunikasi itu bisa diterima dengan baik. Begitu. Oke. Nah, komunikasi organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupannya. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri kan. Jadi dia tetap butuh seseorang atau perkumpulan atau kelompok gitu ya untuk berinteraksi, yang saling membantu, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan komunikasi. Nah, perlunya komunikasi di sini itu. Dalam berinteraksi, manusia membutuhkan kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas atau organisasi. Oleh karenanya, penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Jadi, kalau orang sudah paham tentang apa namanya posisinya, tentang dia ditempatkan sebagai apa di sana, meskipun dia sebagai karyawan, dia staf biasa, tapi kalau dia bisa menguasai komunikasi dengan level-level tertentu gitu ya, dengan semua level dia bisa masuk, komunikasinya itu bisa diterima dengan baik. Organisasi juga akan berjalan dengan baik, karena crash itu biasanya juga berawal dari komunikasi yang tidak baik. Kemarin kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan juga tidak lepas dari attitude komunikasi juga. Semuanya berawal dari komunikasi yang dibangun. Nah, apa toh komunikasi itu? Kalau kita definisikan komunikasi, sebenarnya ada banyak sumber yang menyampaikan. Ada banyak ahli yang menyampaikan tentang apa sih komunikasi.
Nah, kita ambil salah satunya ya. Sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampaian pikiran-pikiran atau informasinya. Jadi sudah sangat jelas ya. Itu menurut Kamarudin, kemudian juga ada Sechermerhorn, ada Han, ada Osborne, kemudian ada Kuhn. Ini berdasarkan penelitian yang pernah ada. Dia bilangnya seperti ini, definisi komunikasi. Proses penyampaian pikiran, informasi dari seorang kepada orang lain melalui suatu cara. Jadi kalau kita komunikasi berarti ada interaksi di situ. Kalau kita sendirian berarti apa? Kalau kita ngomong sendiri berarti tidak ada interaksi, berarti kayak orang gila ya. Jadi di situ dibutuhkan interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi di dalam komunikasi itu. Apa itu? Yang pertama jelas sumber atau komunikatornya. Harus ada sumbernya. Siapa yang mau mulai dulu komunikasi atau komunikatornya? Isi pesannya apa? Media atau salurannya atau seperti apa, kemudian penerima atau komunikannya. Nah, ini jelas bahwa di sini tidak bisa salah satunya kalau tidak terpenuhi ya berarti tidak bisa memenuhi unsur komunikasi dengan baik. Artinya di sini ada interaksi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dan orang atau manusia membutuhkan manusia yang lainnya atau kelompok untuk bisa memunculkan komunikasi tersebut. Nah, kemudian pengertian organisasi adalah sekelompok masyarakat kecil yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, kata Purwanto. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama yang saling tergantung untuk mencapai beberapa tujuan. Itu kata ahli yang lain. Nah, di dalam organisasi itu juga sudah dijelaskan sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, adanya pusat kekuasaan, adanya substitusi sumber daya manusia, adanya ketergantungan antar anggota organisasi, adanya interaksi yang berulang-ulang, adanya koordinasi antar komponen. Nah, inilah organisasi. Di dalam organisasi itu memang ada pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Si A sebagai apa, si B sebagai apa, sehingga tidak tumpang tindih. Ada yang mungkin double job misalnya. Ya, itu juga bagian dari tanggung jawab yang diberikan biasanya pimpinan. Aku percaya kamu megang ini sama ini ya, gitu. Karena mungkin dilihat dari sisi kemampuannya dia bisa. Ya, kalau dari sisi yang diberikan tugas mengiyakan ya harus bisa dijalankan dengan baik. Kemudian ada pusat kekuasaan di situ, jelas sekali. Kemudian ada substitusi sumber daya manusia sebagai aset yang paling utama. Nah, bicara aset sumber daya manusia nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya di MSDM. Kemudian ciri-ciri organisasi, adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas. Ya, ada posisi yang jelas di dalam jabatan ya nggak mungkin lah di dalam suatu organisasi itu pimpinan semua ya. Nggak mungkin. Pasti ada pimpinannya, ada wakil pimpinannya. Kalau di situ ada misalnya ada manajernya gitu ya. Kemudian juga ada stafnya. Itu apa namanya nggak mungkin semuanya staf semua juga nggak mungkin. Jadi harus ada pimpinannya juga. Adanya pembagian kerja. Nah, seperti itu. Fungsi komunikasi dalam organisasi, komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Benar ya? Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Nah, bagaimana bisa mendapatkan informasi kalau tidak dilakukan komunikasi? Bagaimana bisa mendapatkan informasi yang baik kalau tidak dilakukan komunikasi yang baik juga? Jadi sebaliknya gitu. Jadi attitude tetap harus dibawa. Komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi dengan anggota yang lainnya. Nah, komunikasi organisasi.
Dalam suatu teori organisasi ekstensif, komunikasi menduduki posisi sentral karena struktur, keleluasaan, dan lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan oleh teknik-teknik komunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal apa? Adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Contohnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi yang disetujui organisasi itu sendiri sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Jadi kalau yang formal itu orientasinya organisasi, kalau informal orientasinya bukan organisasi. Jadi lebih kepada anggotanya secara individu. Kemudian kata Fulk dan Stanfield menyampaikan bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang tujuan intinya memacu menerapkan teknologi informasi di dalam organisasi. Ada 3 model dalam komunikasi organisasi. Model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, dan model komunikasi transaksional. Apa itu? Linear itu komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melalui respon tanpa pengadaan seleksi dan interpretasi. Kemudian komunikasi interaksional sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Model komunikasi transaksional pada ini menekankan bahwa suatu perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Nah, pola komunikasi dari atas ke bawah atau top down, ya, atau downward, umumnya terkait dengan tanggung jawab dan wewenang seseorang dalam suatu organisasi. Ya, ini komunikasi top down. Jadi terkait dengan tanggung jawab wewenang seseorang dalam organisasi. Komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up. Partisipasi bawahan dalam proses pengambilan keputusan akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antar dua tingkat level organisasi yang berbeda. Tadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi ada ada sekitar 4 ya. Fungsi informatif, regulatif, persuasif, integratif. Fungsi informatif orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Jadi itulah fungsi informatifnya. Jadi karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Kemudian fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada suatu lembaga atau organisasi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen. Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Jadi semuanya punya fungsi tersendiri ya. Jadi perusahaan juga harus memberikan informasi-informasi dalam bentuk aturan-aturan kepada seluruh karyawannya gitu ya, atau pekerja gitu ya,
tentang apa-apa sih yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Fungsi komunikasi, kemudian fungsi persuasif. Fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan. Benar ya? Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Maksudnya apa ya? Jadi mungkin perhatiannya terlalu berlebihan atau terlalu over gitu ya ke bawahan, dari seorang pimpinan ke bawahan. Dari sisi pertimbangan mungkin bisa disampaikan melihat mungkin kinerjanya yang kurang bagus misalnya. Kemudian dia menyampaikan supaya diperbaiki atau dia memberikan perintah apa gitu ya ke bawahannya. Nah, itu kadang kadang tidak kurang bisa diterima dengan baik oleh bawahannya. Berbeda ketika dia secara sukarela mengerjakan apa yang dia kerjakan. Artinya kalau kita merujuk pada pertemuan yang sudah-sudah, dia paham tentang apa yang harus dia kerjakan di dalam organisasi tersebut. Dia tahu tanpa harus disuruh pun dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya memang begitu seharusnya. Dalam organisasi, di dalam perusahaan, tanpa harus disuruh, ketika memang tugas dan tanggung jawab sudah diberikan, maka dia harus mengerjakannya dengan baik. Fungsi integratif, setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Saluran komunikasi formal dan informal. Formal berupa newsletter, buletin ya, majalah lah, laporan kemajuan organisasi, jadi berupa laporan tertulis lah. Informal itu perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata. Jadi sudah terlihat banget ya, formal dan informal beda banget. Formal itu berkaitan dengan laporan berupa laporan tertulisnya, dia disuguhkan dalam bentuk majalah, dalam bentuk laporan-laporan gitu ya, tertulis. Tapi kalau informalnya adalah komunikasi tadi itu, perbincangan antar pribadi selama masa istirahat itu seperti itu, pertandingan olahraga juga ada interaksi di situ, kemudian juga dharma wisata mungkin juga yang lainnya juga. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Nah, kemudian hambatan dalam komunikasi organisasi itu ada beberapa, ada hambatan teknis, hambatan semantik, hambatan manusiawi. Hambatan teknis, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Menurut Cruden dan Sherman dalam bukunya Personal Management tahun 76, jenis hambatan teknis dari komunikasi ada beberapa. Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, pemilihan media saluran yang kurang tepat. Nah, ini hambatan teknisnya seperti ini. Ini pasti akan bermasalah, ya. Tidak adanya rencana prosedur kerja yang jelas. Nah, itu jelas sekali. Harusnya semuanya itu ada planning, seperti yang sudah kita pelajari, direncanakan, di planning. Yang pertama itu kan di planning dulu yang jelas. Rencananya seperti apa, prosedur kerja yang jelas. Aturan mainnya bagaimana, yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Kalau hal tersebut itu tidak dijelaskan di awal sebagai bentuk pemberitahuan dari awal dari perusahaan misalnya, maka itu akan berdampak buruk ke belakangnya gitu. Sehingga karyawan pun akan mungkin dia masuk kerja, dia kerja tapi dia tidak akan maksimal, atau dia mungkin akan membuat gaduh di dalam perusahaan, di dalam organisasi tersebut, karena mungkin karena ketidaktahuannya dia.
kurangnya informasi atau penjelasan. Nah, makanya informasi sebisa mungkin kita bisa mendapatkan informasi itu utuh. Kita sering mendengar dan kita sering melihat berita-berita berseliweran ya di sosial media kita, di WhatsApp, di Telegram, dimanapun, di email mungkin itu berita-berita hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar gitu. Kadang beritanya dipotong, tidak utuh. Nah, itu menyebabkan juga menyebabkan permasalahan juga. Jadi kurangnya informasi atau penjelasan. Kurangnya informasi atau penjelasan. Nah, itu bisa menyebabkan berita bohong. Karena tidak utuh. Karena sebenarnya mungkin di bagian bawah itu ada misalnya ada penjelasan yang lebih detail lagi, tapi dia tidak menerima penjelasan itu atau menerima informasi itu, sehingga dia kunyah saja informasi seadanya. Nah, itu berbahaya. Kalau itu berkaitan dengan pribadi seseorang, ya itu sangat berbahaya. Itu berkaitan dengan orang yang kita mungkin belum kenal dia, tapi kita dapat informasinya separuh-separuh. Nah, itu akan berakibat akan menghambat komunikasi jelas, kemudian juga akan menimbulkan pertentangan ya, menimbulkan hal yang tidak baik lah. Kurangnya keterampilan membaca. Nah, teman-teman yang sudah berada di jenjang sarjana S1 itu tentunya diharapkan itu harus memperbanyak literasi. Harus memperbanyak literasi tentang apapun itu. Jadi harus pinter, harus punya banyak informasi yang didapat gitu dari keterampilan membaca itu. Kalau kita nggak terampil dalam membaca, tidak menguasai tentang materi bacaannya, ya biasanya informasi yang disampaikan juga tidak sempurna gitu. Memilih media saluran yang kurang tepat. Nah, ini juga teman-teman juga harus hati-hati. Kalau tadi media saluran itu ada informal, ada formal. Formal yang jelas terkait dengan informasi-informasi yang tertulis, ya kan? Informasi-informasi yang tertulis tadi berupa majalah, mungkin juga sekarang ini media online, mungkin termasuk di dalamnya juga, itu formal. Nah, kalau kita salah juga di dalam mendapatkan informasi dari media-media itu juga tidak bagus ya. Kadang kita melihat sendiri banyak orang yang dijelek-jelekkan dari sana gitu ya. Padahal dia sebenarnya tidak, karena mungkin ada kebutuhan lain. Apalagi teman-teman sekalian, kaitannya dengan hal seperti ini 2024 misalnya, kalau kita kaitkan dengan politik adalah pertarungan panas untuk presiden gitu ya. Tahun depan kemungkinan sudah ada kampanye tuh, Fahmi itu. Nanti bisa ikut kampanye ya tahun depan ya. Jadi semuanya udah persiapan ke situ. Nah, itu kalau tidak bisa memilih dengan tepat itu kita bisa terjerumus ke dalamnya dan bisa berbahaya, gitu ya. Jadi kita harus pintar, teman-teman semua harus pintar, harus memperbanyak literasi, kemudian juga harus memilih media saluran yang tepat gitu. Kemudian info dari sisi formal tadi, dari sisi informalnya apa? Dari sisi informalnya berarti kan itu interaksi sebenarnya, interaksi atau berkumpul dengan banyak mungkin punya perkumpulan apa misalnya itu ya memilih yang tepat gitu. Jadi jangan berkumpul kemudian tidak memberikan satu yang positif, tapi justru membahas tentang hal-hal yang tidak bagus, yang negatif, tentang isu-isu yang tidak sebenarnya, itu juga tidak boleh. Teman-teman sekalian yang kuliah di tempat kita, yang belajar di sini bersama kita, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ideal secara
efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian, komunikator dan komunikan. Tapi seringkali proses penafsirannya keliru. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Tadi di awal tadi kita sudah berbicara. Jadi kita berbicara dengan siapa? Ya, kita kalau secara umum misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Tentunya berbeda ketika kita berbicara dengan komunikannya itu, komunikatornya kita, komunikannya orang yang kita ajak bicara itu yang lebih muda. Itu kan beda. Cara berbicara kita, cara komunikasi kita dengan mereka juga beda. Gitu ya. Kemudian dengan selevelnya juga bisa jadi beda. Gitu. Nah, selevelnya mungkin kita lebih bisa bro, hey bro, gimana kabarnya segala macam. Ya. Tapi dengan yang lebih tua, ada yang lebih tua kemudian bisa menerima hal seperti itu karena bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi juga kadang ada yang tidak bisa menerima atau kurang bisa menerima. Kok ini orang jadi sehingga mereka bilang kok ini orang nggak sopan gitu. Secara attitude-nya kok kurang gitu ya. Nah, itu juga jadi perhatian gitu. Jadi seperti proses di dalam perekrutan ya, perekrutan. Seperti sekarang ini saya lagi proses perekrutan karyawan juga di perusahaan gitu ya. Itu kita akan melihat dari sisi attitude komunikasinya juga. Dia bisa nggak dia berbicara dengan siapa di sini? Attitude-nya seperti apa? Ketika kita hadapkan dengan customer seperti apa? Ketika kita instruksikan seperti ini seperti apa. Jadi kita melihatnya dari situ. Oh ini attitude-nya bagus, oh ini attitude-nya tidak bagus. Karena kalau sudah berada di dalam organisasi besar apalagi, maka nama organisasi atau organisasi tempat dia berada itu akan melekat pada dirinya. Jadi tidak boleh sembarangan menyampaikan informasi, berkomunikasi yang tidak baik, apalagi dengan orang-orang yang belum kenal atau tidak dikenalnya. Orang-orang yang misalnya tidak baik ke perusahaan misalnya, tidak boleh. Itu namanya pengkhianat lah istilahnya. Kalau kita bilang dia sebagai informan di dalam, dia membocorkan rahasia perusahaan apalagi itu jelas itu sangat berbahaya buat perusahaan dan biasanya seorang seperti ini harus kata Bu Susi harus ditenggelamkan. Gitu. Nah, berikutnya adalah manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemudian kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Menurut Cruden dan Sherman, hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia, perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, keterampilan mendengar, kemudian perbedaan status, pencairan informasi, penyaringan informasi, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektivitas komunikasi organisasi. Jadi memang kalau kita mendalami tentang ilmu komunikasi gitu ya, itu setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Jadi semuanya tidak sama. Bagaimana dia memahami tentang komunikasi itu sendiri. Kemudian lawan komunikasi atau komunikannya tentang perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan emosi, keterampilan mendengarkan. Bahkan dari keterampilan mendengarkan, mendengar pun ada keterampilannya. Bagaimana bisa mendengarkan yang baik. Jadi pendengar yang baik. Contoh misalnya, bagaimana sih supaya bisa menjadi pendengar, bisa mengimplementasi pendengar yang baik ketika memang dihadapkan dengan pimpinannya misalnya. Itu ketika pimpinannya
sedang berbicara segala macam itu, secara attitude-nya harusnya dia lebih banyak mendengarkan. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan orang, apalagi itu pimpinannya. Sudah dipersilakan, silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Nah, itu baru menyampaikan. Ini bagian dari attitude. Kadang ada pimpinan yang hal itu tidak berkenan gitu. Hal itu tidak berkenan. Makanya keterampilan mendengar itu sangat penting. Karena dari keterampilan mendengar itu sendiri juga akan menghasilkan informasi yang bagus. Gitu ya. Yang lebih sempurna dari keterampilan mendengar itu sendiri. Sehingga komunikasinya juga akan berjalan dengan baik. Penyaringan informasi gitu ya. Setiap orang punya kemampuan sendiri. Tentang menyaring informasi bagaimana yang baik, tentunya yang baik menurut orang A belum tentu baik juga menurut orang B. Dilihat dari sudut pandang mana secara komunikasi, gitu ya. Tetapi ketika kita dihadapkan tentang kemarin yang kita sudah bahas minggu kemarin tentang pengambilan keputusan, ya semuanya harus bisa menerimanya dengan baik, karena ujung-ujungnya adalah berdasarkan keputusan bersama misalnya. Nah, itu kalau udah seperti itu juga harus menerima dengan baik. Teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi adalah hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi guna menunjang jalannya kegiatan dalam organisasi. Teknologi informasi dapat memperlancar penanggulangan hambatan-hambatan karena batasan ruang dan waktu. Dengan adanya teknologi informasi, pegawai dapat berhubungan dengan siapapun dan dimanapun dalam organisasi. Thomson mengelompokkan teknologi organisasi menjadi 3 jenis. Masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi perantara atau mediating teknologi, rangkaian panjang, long link teknologi, kemudian teknologi intensif atau intensif teknologi. Oke, mungkin Intan, Fahmi, sama Kamalia coba. Saya pengen dengar. Dari penjelasan ini bisa berikan contoh nggak dari penjelasan tentang teknologi informasi di dalam organisasi. Ini kan kalimatnya sangat jelas sekali. Bisa berikan contoh. Kalau di dunia kerja pasti ada yang dilakukan seperti ini, apalagi ada di beberapa tempat itu ya jauh segala macam itu tidak bisa dilakukan secara langsung, itu harus dilakukan menggunakan teknologi informasi. Contoh, silakan Kamalia mungkin bisa dijelaskan. Contoh penerapannya gitu ya, Pak? Misalnya apa? Ini kan kalau kita pahami tentang teknologi informasi ya dalam organisasi, ini kan dia menjelaskan adalah hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi guna menunjang jalannya kegiatan dalam organisasi. Teknologi informasi dapat memperlancar penanggulangan hambatan-hambatan karena batasan ruang dan waktu. Dengan adanya teknologi informasi, pegawai dapat berhubungan dengan siapapun dan dimanapun dalam organisasinya. Contoh implementasinya seperti apa? Misalnya apa gitu? Kayak misalkan waktu diskusi yang kemarin tentang ekskul jurnalistik itu ya Pak, kan itu kita masih di daerahnya masing-masing kan, dari anggotanya ada yang dari Ambon atau yang di mana. Nah, itu kita melakukan ya, perundingan organisasinya itu melalui teknologi informasi berupa teknologi teknologi komputer ya, menggunakan Zoom gitu Pak. Jadi kayak diskusi lewat Zoom, mengeluarkan semua pendapatnya, organisasinya mau dibuat seperti apa, kayak gitu Pak. Pemilihan
kayak ketuanya, wakilnya juga melalui Zoom itu, Pak. Kalau tidak ada teknologinya sekarang mungkin akan sulit, Pak, karena masih memiliki jarak yang lumayan kan, kayak gitu, Pak, contohnya. Ya, betul sekali. Intan bisa menambahkan? Intan? Atau Fahmi dulu? Fahmi. Fahmi, coba tambahkan Fahmi. Fahmi ada di Jogja, saya ada di BSD, teman-teman ada di Tangerang Selatan. Ya, Fahmi silakan menambahkan, memperkuat dari Kamalia tadi. Sudah bagus jawabannya. Ayo. Ayo, Fahmi. Atau Intan mana Intan? Intan kemana? Ya, nggak ada yang jawab nih. Bapak. Oke. Oh, Firly. Saya boleh menambahkan, Kamu Pak. bisa. Ya, boleh silakan Firly. Saya milih salah satu contoh peranan teknologi informasi di bidang perusahaan. Teknologi informasinya itu adalah salah satunya dimanfaatkan dalam bentuk enterprise research planning, yang dimana kita tahu kalau bisnis, jadi sangat membutuhkan apa itu dari enterprise research planning itu. Dan salah satu contoh teknologinya menurut saya kayak Microsoft Access gitu sih, Pak, kayak misalnya Word, PowerPoint, dan Excel kan itu digunakan setiap hari oleh para karyawannya di perusahaan gitu, Pak. Iya, bagus banget. Sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi informasi yang kemudian menjadi jembatan ya antar contohnya dari organisasi atau perusahaan ke customer, itu kan banyak banget sebenarnya. Ataupun di dalam organisasi itu sendiri, dalam perusahaan itu sendiri, itu kan banyak. Sebenarnya salah satunya apa? Zoom ini sendiri itu teknologi informasi, benar nggak? Ini jembatan. Kita ini sedang menggunakan teknologi informasi sebenarnya di sini. Karena kita terbatas ruang dan waktu, terbatas ruang paling tidak, tempatnya kita berjauhan, gitu ya. Kita dimediasi oleh atau diperantarakan atau dimediating teknologinya itu ya berupa Zoom ini. Ini salah satunya, salah satu contoh nyata sampai sekarang ini. Tadi Kamalia juga menyampaikan ada rapat yang masih berjauhan, teman-teman yang mungkin masih di luar sana, kemudian bagaimana tetap harus bisa berjalan, ya itulah yang harus dilakukan. Fungsinya teknologi informasi ada di situ itu. Tadi Firly juga menyampaikan tentang ERP ya, Enterprise Resource Planning, itu juga di situ itu kalau kita bahas detail itu ERP itu isinya banyak sekali dari hulu sampai hilir itu biasanya perusahaan besar yang menggunakan ERP itu. Perusahaan-perusahaan seperti misalnya Honda, Toyota, segala macam itu dia pakai ERP. Dulu kita pernah kerjasama dengan mereka juga di dalam proses itu. Gitu. Proses panjang di situ itu. Jadi teknologi, kalau kita tahu seperti itu berarti teknologi informasi membantu apa tidak? Membantu ya. Jelas teknologi informasi itu membantu yang harusnya tidak bisa dilakukan tapi bisa dilakukan gitu. Nah, Oke. Apa itu mediating teknologi? Teknologi perantara digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu dengan yang lain tidak dapat dihubungkan secara langsung. Misalnya jika melakukan hubungan langsung akan memerlukan ongkos yang besar atau karena terlalu rumit untuk dilaksanakan. Nah, ini contohnya apa? Contohnya mana? Yang perantara. Zoom kan? Kalau kita melihat dari bahasan ini, contohnya yang sekarang ini, gitu ya. Misalnya, ini teman-teman Fahmi ada di Jogja. Kalau dia harus lompat ke Jakarta,
ongkosnya besar sekali, padahal dia harus kuliah setiap hari. Teman-teman harus kuliah setiap hari, setiap pagi sampai siang. Nah, salah satu medianya dibuatlah Zoom itu tadi. Kemudian teknologi rangkaian panjang. Pada jenis teknologi ini kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan berikutnya, sehingga akhirnya produk siap untuk digunakan untuk konsumen. Ini kalau saya lebih mengarah ke ERP tadi itu. Di dalam ERP itu ada banyak sekali tahapan-tahapan gitu ya, runtutan-runtutan yang harus diselesaikan dulu. Tahap ini selesai, berikutnya sampai kemudian ibarat barang itu atau produk itu sudah dalam bentuk kemasan, kemudian dilempar ke pasar siap dijual. Ya. Teknologi intensif atau intensif teknologi merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhan digabungkan untuk melayani klien. Teknologi ini umumnya digunakan pada kegiatan yang mempunyai akibat yang cukup berarti pada klien sehingga klien mengalami perubahan. Oke. Fungsi teknologi dalam organisasi. Fungsinya itu apa? Di sini kita berikan bahwa ada beberapa fungsi dari teknologi dalam organisasi. Kenaikan produktivitas dan efisiensi, jelas ya. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif. Benar. Memberikan kesempatan baru pada mereka yang bekerja dalam suatu organisasi. Menghubungkan manusia dengan manusia lain dengan kegiatan mereka yang berbeda. Jadi luar biasa. Jadi, tanpa teknologi, tanpa kemajuan teknologi sampai saat ini, maka kita hidupnya masih di zaman batu ya. Kita sulit untuk berkomunikasi. Ya, tidak ada kemajuan sepesat ini. Kita tidak bisa merasakan disruption teknologi, perubahan yang begitu besar yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Seperti apa? Contohnya, contoh disruption teknologi itu. Seperti Gojek, seperti Grab. Ya. Kemudian ada banyak tentang ada hotel segala macam. Yang kalau kita lihat, kita dulu juga pernah sampaikan bahwa mereka tidak punya aset berupa mobil, kendaraan, tetapi mereka adalah jualan jasa. Itulah pesatnya teknologi informasi. Mereka tidak perlu punya aset. Kemudian dari sisi jasa hotel pun mereka tidak punya bangunan. Ya, tidak punya bangunan berwujud hotel. Tidak ada. Tapi pendapatan yang dia terima dari jasa tersebut itu bisa lebih besar. Bisa lebih besar dari yang punya aset berupa bangunan hotel itu. Itu luar biasa. Ini kemajuan teknologi luar biasa. Tetapi juga jangan kemudian jangan lupa bahwa kemajuan teknologi tetap harus diimbangi dengan kita memperbanyak literasi itu tadi, juga harus benar-benar apa ya istilahnya itu kebablasan, dengan kebablasan juga karena kalau kita kebablasan hasilnya segala hal yang larinya ke sana pasti tidak bagus. Meningkatkan kemampuan organisasi berkomunikasi secara efektif jelas sekali. Misalnya kita pengen meeting cepat bisa. Saya ini tolong ya dibuatkan meeting sekarang nih, gitu bisa. Karena teknologi tadi. Jadi lebih efektif, efisien, efektif. Bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya. Tidak perlu berpindah dari tempatnya. Setelah ini, nanti ini, dengan ini, segala macam bisa dalam satu dashboard di dalam komputernya itu. Seperti sekarang yang kita lakukan. Mungkin bagi karyawan baru atau mereka yang belum pernah tahu contohnya tentang Zoom segala macam, sehingga di dalam perusahaannya dia harus bekerja dengan menggunakan itu juga menjadi pengalaman baru bagaimana berkomunikasi dengan Zoom. Mungkin dulu teman-teman juga masih asing ya di awal-awal kemunculan dari Zoom sendiri. Di awal dulu saya tidak pakai Zoom ini, nggak pakai Zoom dulu, saya pakainya saya lupa namanya apa ya dulu ya, namanya apa gitu, jadi nggak pakai ini, tapi yang saya pakai yang dulu udah kalah jauh berkembang daripada yang sekarang ini, yang Zoom ini.
dulu kuliah saya nggak pakai. Sekarang di media yang digunakan di tempat saya yang kuliah S2 dulu juga sekarang lebih banyak menggunakan Zoom karena sangat efektif, sangat efisien, cepat, gitu ya, lebih mudah untuk digunakan, orang juga lebih familiar segala macam. Menghubungkan manusia lain dengan manusia lain dengan kegiatan mereka yang berbeda, ya jelas sekali, apalagi berkaitan dengan satu proyek gitu ya, di situ terdiri dari banyak tenaga ahli yang digunakan di bidangnya masing-masing. Ketika memang mereka harus menyampaikan laporan dari kejauhan dengan menggunakan satu media, itu bisa dilakukan dengan baik tanpa harus berbiaya besar. Tentunya kembali lagi efektif dan efisien. Faktor yang menghambat teknologi informasi dalam organisasi: kekacauan dalam struktur ataupun proses organisasi, ketergantungan anggota organisasi dalam teknologi tradisional, tidak sesuainya pemahaman anggota organisasi tentang media, kekacauan dalam struktur ataupun proses organisasi, jelas ya, kekacauan struktur ataupun proses organisasi itu tidak, tadi mungkin masuknya tidak diberikan penjelasan secara rinci dan jelas di awal, bagian dari perencanaan. Kalau di MSDM itu bagian dari procurement-nya, kemudian development, kemudian maintenance, itu tidak dijalankan dengan benar, maka akan menimbulkan kekacauan di situ itu. Kemudian ketergantungan anggota organisasi dalam teknologi tradisional. Ada yang bisa menjelaskan teknologi tradisional apa ya? Firly mungkin bisa menjelaskan nggak teknologi tradisional apa ya? Kamalia, Firly, Fahmi, Intan. Ada yang bisa menjelaskan teknologi tradisional? Kalau telepon kabel itu teknologi tradisional nggak? Halo? Everybody? Bukan deh Pak kayaknya. Bukan ya? Apa nak kira-kira nak? Coba dicari. Teknologi tradisional itu apa? Coba kita cari. Teknologi tradisional itu. Apa sih teknologi tradisional? Seperti apa? Kalau di bidang komunikasi kayaknya kentongan deh Pak. Oh iya, benar. Benar. Kentongan ya. Benar. Iya, itu kalau di apa namanya, di pedesaan, di kampung-kampung masih banyak dipakai ya. Iya Pak. Kalau di bidang komunikasi kentongan, benar sekali. Oke. Kalau di teknologi modernnya telepon seluler atau telepon rumah, berarti telepon kabel itu termasuk teknologi modern. Jadi kalau tradisional berarti contohnya kalau di kampung-kampung itu kentongan. Nah, sekarang udah jarang ya dilakukan ya, sudah jarang ya dilakukan di kampung-kampung itu, karena adanya telepon seluler itu tadi. Ya meskipun ada mungkin nggak kayak dulu lagi itu. Waktu dulu saya kecil itu masih sering itu mendengar kentongan gitu ya, misalnya ada orang meninggal misalnya, atau mungkin ada kebakaran, atau mungkin ada apa lagi segala macam. Sekarang semuanya udah melalui WhatsApp, melalui Telegram dan lain-lain, sudah sangat cepat sekali informasinya. Hubungan teknologi dalam lingkungan organisasi
Kemajuan teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat meningkatkan kemajuan produktivitas ataupun kinerja dalam suatu organisasi. Seiring dengan hal tersebut, lingkungan organisasi pun juga ikut berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan semakin berubahnya lingkungan organisasi, penggunaan teknologi informasi harus dilakukan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Dikarenakan perubahan yang sangat cepat di lingkungan organisasi, maka para anggota organisasi yang biasanya belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dituntut untuk bisa menggunakan teknologi informasi agar penerapan teknologi di dalam lingkungan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Teknologi informasi mempunyai peranan penting dan pengaruh terhadap berlangsungnya sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, maka sebuah organisasi dalam menyampaikan informasinya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Selain itu, teknologi juga memberikan dampak positif bagi kinerja para karyawan ataupun anggota organisasi karena dengan menggunakan teknologi, tujuan suatu organisasi menjadi lebih mudah. Lingkungan organisasi juga mempunyai peranan penting dalam proses organisasi. Lingkungan organisasi memberikan dampak untuk penyesuaian kepada suatu organisasi agar organisasi menjadi lebih maju. Dengan hal yang sedemikian ini, maka teknologi informasi sangat diperlukan dalam penyesuaian di dalam lingkungan organisasi. Manfaat teknologi komunikasi bermedia dalam organisasi. Dengan teknologi komunikasi, bisa memperlancar penanggulangan hambatan-hambatan karena batasan ruang dan waktu. Kemudian, dengan teknologi komunikasi, organisasi pegawai dapat berhubungan dengan siapapun dan dimanapun dalam organisasinya, walaupun terpisah dengan gedung lain atau berpisah dengan tempat gitu ya. Tadi ada di Jogja, ada di Jakarta, di BSD, di Tangerang Selatan. Dengan teknologi komunikasi, pesan-pesan komunikasi bermedia dapat menerobos hierarki tradisional. Dengan teknologi komunikasi, organisasi dapat dengan cepat menentukan norma-norma, perilaku, dan keputusan organisasi. Ini apa namanya manfaat teknologi komunikasi bermedia dalam organisasi. Manfaat fasilitas teknologi dalam organisasi menghilangkan hambatan waktu yang berkaitan dengan pengiriman dokumen. Nah, menghilangkan pesan berganda kepada orang yang sama, meniadakan waktu menunggu pesan tersebut ada di kantornya atau tersedia sebelum Anda bertanya tentang pesan tersebut. Jadi banyak ya manfaat fasilitas teknologi. Mungkin teman-teman juga masih bisa menyebutkan yang lainnya gitu ya. Menghilangkan hambatan waktu yang berkaitan dengan pengiriman dokumen itu ya sekarang apa namanya yang paling cepat sekarang misalnya dokumen bisa dikirim by email misalnya atau apa namanya melalui apa yang paling cepat lagi ya melalui email atau dokumen juga sekarang lebih cepat bisa dikirim melalui WhatsApp, Telegram misalnya. Teman-teman di lapangan itu apa namanya bisa lebih cepat atau dari sisi perusahaan itu menyediakan cloud-nya sendiri misalnya supaya aksesnya bisa diakses dari mana saja. Itu salah satu fasilitasnya. Supaya dokumen dengan model seperti itu akan lebih cepat digunakan. Masalah struktural dan jelajah organisasi. Mike P. tahun 85 menyatakan bahwa struktur suatu organisasi dapat dipandang dengan berbagai cara sebagai suatu objek empiris, sekumpulan hubungan yang dirundingkan, sebuah sistem atau suatu pembawa proses sosial. Dengan kata lain, organisasi dapat dipandang sebagai entitas yang diciptakan secara formal atau sebagai pola-pola perilaku yang dikonstruksi secara sosial. Struktur organisasi adalah kunci perhatian bagi mereka yang bekerja dalam organisasi, artinya karena aliran informasi berhubungan langsung dengan bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan dan siapa yang memiliki akses ke dalam informasi serta siapa yang mengendalikan informasi tersebut. Nah, oke. Bentuk-bentuk struktur organisasi ini kemarin kan kita udah kita pelajari juga ya, ada berbagai macam bentuk ya. Ini ada di sini ada dua nih bentuk piramid dan metrik.
Nah, kalau kita lihat dia dari bentuk piramid ini, maka alur informasi komunikasi yang jelas, garis birokrasi yang jelas, struktur wewenang, tugas, dan jabatan jelas dan terperinci, struktur organisasi piramid cenderung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasinya. Kemudian disebut juga struktur modern, itu piramid. Kemudian kalau desain metrik, itu aluran informasi yang berganda dan saling tumpang tindih. Alur birokrasi tidak jelas, struktur wewenang, tugas, dan jabatan tidak jelas dan tidak terperinci, struktur organisasi bentuk datar biasanya menggunakan cara lama dalam pengumpulan informasi, disebut sebagai struktur tradisional. Ini biasanya sih dipakai kayak di project kayak gitu itu. Jadi kadang karena apa? Karena orang di lapangan ini memiliki banyak pimpinan kadang, karena dia harus mereport ke banyak pimpinan, ada manajer produksi, quality control, engineering, logistik, planning, dia harus ada komunikasi ke sana, ada perintah yang juga ke bawah. Nah, organisasi metrik itu sering juga disebut sebagai struktur organisasi proyek, karena karyawan berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Nah, kemudian berikutnya adalah kesempurnaan media. Kesempurnaan media adalah kapasitas pengangkutan informasi yang mungkin atau respon-respon umpan balik suatu medium meliputi komunikasi nonverbal, isyarat-isyarat sosial, informasi, equivokal, dan status. Teori kesempurnaan media menjadi pilihan rasional, mengemukakan bahwa orang memilih secara sadar media komunikasi berdasarkan kesempurnaan yang menjadi sifat medianya dan tidak dan tingkat keselarasan kesempurnaan media tersebut menjadi pilihan berkomunikasi. Efisiensi dari produktivitas, pemasangan teknologi dalam berkomunikasi diasumsikan sebagai peningkatan dalam efisiensi dan produktivitas suatu organisasi. Teknologi informasi dalam organisasi menjadi bentuk penyempurnaan dalam fungsi organisasi. Penggunaan teknologi komunikasi dalam organisasi diharapkan menjadi langkah efisien dalam hal pengeluaran organisasi. Sebenarnya sudah sangat jelas sih. Masalah-masalah baru dalam pemanfaatan teknologi informasi terbaru dalam organisasi itu ada beberapa. Ada 5 hal. Yang pertama, rivalry among existing firm in the industry, itu keadaan TI atau teknologi informasi yang bermanfaat meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan dapat mengancam keberadaan suatu organisasi. Dalam kasus ini berlaku hukum alam, di mana yang kuat yang akan bertahan. Ini biasanya kaitannya dengan persaingan ya, persaingan bisnis. Kemudian the bargaining power of buyers. Teknologi informasi memungkinkan organisasi kehilangan pelanggannya karena dengan adanya internet, pelanggan dapat melakukan pencarian dan memperbandingkan produk atau jasa secara online dengan mudah dan cepat. Nah, ini terjadi loh sekarang ini. Kalau misalnya teman-teman beli apa gitu ya, beli produk apa gitu ya, itu kan modal internet di handphone misalnya, kita sudah bisa melihat perbandingan ya, dari toko A, toko B, toko C, itu kan kita bisa bilang, oh ini toko ini harganya sekian, toko B itu harganya sekian gitu ya. Yang biasanya dia beli di toko A, tetapi kan harganya lebih murah di toko B, akhirnya dia berpindah. Nah itu yang kemudian mengakibatkan kehilangan pelanggannya. The bargaining of power of supplier. Teknologi informasi memungkinkan organisasi kehilangan suppliernya karena dengan adanya internet, supplier dapat melakukan pencarian dan perbandingan organisasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan kerjasama dengannya. Ini sama juga. Jadi itulah kemudahan yang terjadi ketika teknologi informasi itu ada berupa internet itu tadi. Kita bisa ngapa-ngapain aja itu dengan mudah melalui media yang kita pakai, entah itu handphone, laptop, PC, itu jauh lebih mudah. Kemudian the threat of entry new competitor. TI memungkinkan organisasi kalah bersaing dengan pesaing baru, karena dengan teknologi informasi, pesaing baru dapat melakukan pemasaran secara online tanpa harus membangun toko untuk pemasaran. Ini juga terjadi sekarang ini. Banyak toko offline mati, ya, tidak bertahan lama,
meskipun sudah bertahun-tahun digempur habis, larinya kemana? Disruption teknologi lagi. Dengan adanya disrupsi teknologi itu tadi yang merusak semuanya, sebenarnya bukan merusak sih sebenarnya. Sebenarnya lebih kepada apa ya, istilahnya itu kaget mungkin. Orang tidak terbiasa terbiasa nyaman kemudian melihat satu kompetitor yang begitu tumbuh begitu besar, cepat, itu kaget. Itu disrupsi itu di situ itu sebenarnya. Dia tidak tahu pertumbuhan dari nol, dari bawah kemudian tumbuh menjadi besar. Kayak tadi, kayak model Grab, Gojek, segala macam itu. Kemudian hotel segala macam dan lain-lain. Matahari yang sekarang seperti apa ya. Kita tahu lah ada Ramayana dan lain-lain. Teman-teman lebih bisa banyak menyebutkan itu banyak toko-toko online sekarang. Bahkan mereka pun mau nggak mau harus membangun online, tokonya online. Karena kalau mereka tidak bisa beradaptasi, hukum alamnya ya pasti akan kalah di persaingan bisnisnya gitu. Harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi tersebut. Kemudian the threat of substitute product or services. Teknologi informasi mungkin organisasi mengalami kerugian akibat adanya substitusi produk atau service. Oke, terakhir ini kesimpulan, teknologi informasi, teknologi komunikasi baru menyangkut media baru dan juga kemampuan-kemampuan teknisnya. Teknologi komunikasi merubah pola-pola dalam komunikasi tersebut. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi diasumsikan menjadi cara yang efektif dalam efisiensi dan produktivitas komunikasi. Jelas ya, ini adanya teknologi informasi sangat membantu di dalam kehidupan kita, terutama di dalam berorganisasi dimanapun berada. Kemajuan teknologi juga harus disikapi dengan bijak, gitu ya. Semuanya harus bisa beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut, sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya dengan sangat baik, gitu ya. Kalau kita bicara bisnis, maka ancaman dari kompetitor itu bisa diatasi dengan lebih baik dengan adanya kita kemampuan kita beradaptasi dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Nah, itu teman-teman sekalian, teknologi komunikasi merubah pola-pola dalam komunikasi. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa di dalam komunikasi yang harus dibangun adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik. Apakah cukup baik saja? Enggak juga sebenarnya. Tapi attitude, menurut saya harus ada attitude. Attitude-nya harus baik, gitu ya. Harus ada sopan santun di dalam berkomunikasi itu dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau kita bisa menjaga itu, kita bisa masuk ke ranah manapun. Meskipun kita ada di level bawah sendiri misalnya, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik, tahu kita komunikatornya, kita sebagai komunikator itu tahu posisi kita, komunikannya itu siapa, maka kita lebih bisa diterima, gitu ya, daripada kita tidak memahaminya itu sama sekali, ngomong ngasal aja, gitu ya, tidak ada sopan santun misalnya. Itu yang tidak boleh dilakukan teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya adalah literasi. Teman-teman harus lebih banyak membaca dari apapun itu. Contoh yang paling ini misalnya kalau di perusahaan, misalnya marketing mau kemana, di perusahaan apa, maka dia harus perbanyak literasinya. Ini perusahaan tentang apa, strukturnya seperti apa, bergerak di bidang apa, model bisnisnya seperti apa. Ini penting untuk dipelajari lebih dulu. Sehingga apa? Komunikasi yang dibangun ketika bertemu dengan mereka itu bisa berinteraksi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Tidak
kemudian tidak memahami tentang apa yang kita ajak bicara, itu juga tidak boleh gitu ya. Padahal kita datang ke customer atau calon customer baru itu fungsinya adalah memberikan solusi yang baik. Kalau kita tidak tahu tentang organisasi tersebut, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang baik? Maka sebelum kita kemana, sebaiknya pelajari dulu, perkaya literasinya. Pelajari dulu, dipahami, oh ini seperti ini. Kalau kita misalnya mau diskusi dengan orang, misalnya yang kita belum kenal, tapi orang itu orangnya terkenal misalnya, gampang untuk dicari di media, kita cari dulu informasinya. Ini orang ini seperti apa? Siapa dia? Jabatannya apa misalnya kan? Background-nya apa? Terus dia bekerja sebagai apa? Itu untuk apa ya? Istilahnya untuk membantu komunikasi kita. Dengan informasi-informasi yang kita kumpulkan itu tadi, itu sangat membantu komunikasi di dalam interaksi dengan yang bersangkutan gitu. Kita tahu kadang kan orang-orang di lapangan, kadang mereka ya yang kita datang, kadang mereka juga terkaget-kaget, heran gitu loh, kok kamu tahu saya begini loh, kok kamu tahu saya seperti itu gitu. Karena ya kita sudah tahu duluan dengan cara pelajari ini karakternya seperti apa. Kalau udah ketemu nanti pelajari lagi karakternya bagaimana, cara komunikasinya, dengarkan, jadi menjadi pendengar yang baik dulu, jangan buru-buru ngomong dulu, menjadi pendengar yang baik itu lebih baik daripada kita menyampaikan tapi salah, tapi ngawur, tidak sesuai. Tapi menjadi pendengar dulu yang baik, kemudian terampil mendengarnya, memilih, mungkin terampil itu salah satunya juga memilah, menyaring informasi yang baik-baik lah ya, yang bisa kita himpun sebagai informasi untuk dikomunikasikan gitu. Bisa menyaringnya dengan baik. Seperti itu. Nah, sebagai bahan diskusi teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan untuk kita jadi diskusi di minggu depan ada beberapa soal ya untuk kita diskusikan di awal pertemuan di minggu depan sebelum masuk di MSDM, karena isinya di belakang ini di RPS itu isinya sebenarnya adalah presentasi kelompok. Makanya saya berikan tugas-tugas seperti ini untuk kita bisa belajar bersama. Saya belajar dari teman-teman dan kemudian kita belajar bersama. Teman-teman juga belajar dari yang lainnya juga, dari Firly, dari kemudian Fahmi, dari Intan, dan dari yang lainnya sebenarnya kalau bisa masuk, itu akan memperkaya literasi kita, akan memperkaya informasi kita sebenarnya. Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi belajar kita di situ. Kita akan kaya dengan jawaban. Karena jawabannya nggak harus sama. Sekali lagi, nggak harus sama. Sehingga itu yang menjadi menarik di dalam topik bahasan ini. Itu. Kalau jawabannya sama ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sekali lagi nggak sama, nggak. Maksudnya tidak apa ya istilahnya itu setiap kita pasti punya pemikiran sendiri-sendiri, ya, punya jawaban sendiri. Saya lebih menghargai itu daripada nyontoh temannya daripada nyontoh temannya gitu ya, itu mending dijawab sendiri. Kamalia, Firly, Intan itu sudah ngumpulin poin banyak sebenarnya. Ini Fahmi dan teman-teman ini poinnya belum banyak. Fahmi ada tugas-tugas yang kemarin belum sempat dilakukan ya. Kalau baiknya sih Fahmi dan teman-teman yang lain yang belum presentasi sebenarnya bisa presentasi sih. Harapan saya begitu sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa tahu lagi tentang apa yang dikerjakan kemarin. Karena kan kemarin kan mengerjakan beberapa yang sudah kan Enron, kemudian BlackBerry, Sony Ericsson ya. Ini yang sudah dari pertemuan di awal kemarin. Ada teman-teman dari pilihannya sendiri-sendiri kemarin yang belum. Harapanku ini bisa dilakukan. Sehingga kita tahu. Aku jadi tahu bagaimana BlackBerry, Sony Ericsson, bagaimana Enron gitu.
Nah, itu kita tahu semua gitu. Jadi kalau ada case-case seperti ini, nanti kita bisa apa namanya diskusi dengan lawan bicara kita, dengan komunikan kita, itu bisa lebih banyak informasi yang kita sampaikan gitu, karena kita pernah belajar tentang hal tersebut gitu. Ada pertanyaan teman-teman sekalian sebelum kita akhiri? Ini seperti biasa ya, dikumpulkan seperti biasanya. Kita bahas di minggu depan lagi sebelum kita masuk ke MSDM. Di MSDM juga ada tugas yang diberikan. Saya ngasih satu case study. Nanti teman-teman di situ bisa melihat juga, kalau mau dilihat juga boleh. Kayaknya sudah di-upload. Harusnya sudah di-upload sih. Aku udah kirim semua. Ada case study dan soal IC juga yang harus dipelajari. Nah, di MSDM itu IC-nya penting-penting banget. Kita coba cari literatur ya. Cari literaturnya teman-teman, tapi itu pertemuan berikutnya. Tidak kita bahas di minggu depan, tapi di pertemuan berikutnya lagi kita bahas bersama, karena itu menyangkut organisasi perusahaan. Bagaimana sih misalnya 5 hari orang 5 hari tidak masuk berturut-turut. Nah, apakah bisa istilahnya itu di off kan misalnya, atau apa, saya nulis apa itu di situ itu saya lupa. Nah, itu ada bahasa-bahasa penting di dalam internal perusahaan. Nah, itu sangat sangat penting buat kita, buat saya penting, buat teman-teman juga penting ketika sudah berada di organisasi perusahaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kita cukupkan ya. Kita cukup ya. Kamalia. Firly, ya. Kemudian Intan, Fahmi, terima kasih yang sudah hadir. Ada Kamalia, Firly, Intan, Fahmi sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Sebentar, saya stop share dulu. Saya lihat di jadwalnya kita. Kita ini pertemuan ke-13 berarti. 13 minggu ya. Ini pertemuan ke-13, saya absen dulu ya, Firly. Ada Firly, ada Intan, Kamalia, ada. Kemudian Fahmi ada, Fahmi, Kamalia, Muhammad, Fahmi, Muhammad, Fahmi. Oke. Muhammad Fahmi. Nah, yang lain nggak ada ya. Raihan nggak ada, Nobita Sari, Wulandari nggak ada, saya merahin ya. Kita masih pertemuan berarti, UAS berarti di pertemuan 16 ya. Di minggu, 3 minggu lagi ya berarti ya. 3 minggu lagi. Ya kan kita masih ada pertemuan 2 kali lagi berarti. Ada 2 kali lagi kita belajar tentang tentang IC yang saya berikan di situ. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat. Harusnya sudah diupload sama Mas Soleh ya. Kalau belum diupload nanti saya jewer Soleh. Tinggal satu materi lagi sebenarnya yang terakhir itu. Tapi kita lihat nanti cukup apa tidak. Nah, harusnya bisa cukup sih. Tapi kita kejar yang paling penting-penting dulu lah. Menurutku MSDM penting banget. Itu kaitannya dengan perusahaan soalnya. Manajemen sumber daya manusia itu adalah aset utama di dalam perusahaan, adalah manusia. Itu. Karena itu ada ceritanya. Kalau zaman dulu di abad 1920-an itu manusia itu dianggap seperti mesin. Gitu ya. Dan dibayarnya murah. Tapi seiring berjalanan waktu, kemudian ada banyak ahli yang kemudian merumuskan tentang keilmuannya itu, sehingga sampai sekarang bisa
Manusia itu adalah aset utama dari perusahaan. Bukan gedung, bukan kendaraan, bukan yang lain, tapi manusia adalah aset. Jadi yang harus diperhatikan yang paling utama di dalam perusahaan adalah manusianya. Gitu. Manusianya diperbaiki, makanya Fahmi disekolahkan ya, Fahmi sekolah gitu ya. Diperbaiki nanti sekolah lagi S1, sekolah lagi S2 gitu, sampai setinggi-tingginya. Di dalam kampus apalagi pasti harus sebesar mungkin, setinggi mungkin sampai profesor misalnya. Insya Allah. Profesor di tempat kita nanti insya Allah pertama kali Pak Ono. Semoga dalam waktu yang dekat bisa segera terlaksana dengan baik. Gitu, Ge. Ini bibirku merah banget ya. Padahal udah nggak tak filter loh ini. Kok masih salah ya. Ya sudahlah teman-teman, daripada kamu melihat aku senyum-senyum. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jangan lupa tugasnya. Salam buat teman-teman yang lain, sebisa mungkin hadir di minggu depan, udah mau UAS, bisa hadir agar bisa mengerjakan UASnya dengan baik. Pasti tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan dari pelajaran yang pernah kita pelajari bersama. Gitu nggih, terima kasih atas waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamal.